السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa yang kita dapatkan di tempat ini akan berguna untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia usahakan, yang sudah dia lakukan untuk pertemuan hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ayat yang mulia ini, kata para ulama, adalah ayat yang memerintahkan atau pokok daripada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, untuk senantiasa memuhasabah diri kita. Kenapa diri ini harus dimuhasabah? Karena dalam ayat dikatakan wal tanzur nafsun, hendaknya setiap jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jiwa itu harus dimuhasabah? Karena jiwa itu akan senantiasa menyuruh kepada yang jelek ketika manusia tidak mengikatnya dengan muhasabah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, nafsun itu la ammaratum bisu. Dia akan senantiasa menggiring manusia kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang jiwanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk kita meminta rahmat Allah, sebagai bentuk kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita turuti perintah Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan pemeriksaan introspeksi diri kita. Agar apa? Agar diri kita yang akan menyuruh kita kepada keburukan akan bisa kita cegah dan kita bawa mereka kepada kebaikan-kebaikan. Al-Quran banyak sekali menyebut ayat yang memerintahkan kita dan mengingatkan kita agar kita senantiasa memuhasabah diri-diri kita. Sebagai contoh, dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid." Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, lalu mereka dikabarkan, dikatakan kepada mereka tentang apa yang sudah mereka lakukan. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala menghitung, Allah catat apa yang dilakukan oleh manusia. Wa nasu, manusianya sudah lupa dengan apa yang dia lakukan. Allah ingatkan mereka tentang catatan yang mereka lakukan selama hidup, dan mereka pun lupa dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka bisa lupa? Karena mereka tidak pernah muhasabah. Kenapa mereka jadi tidak tahu ada keburukan dalam catatan mereka? Karena mereka tidak pernah muhasabah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'." Hari di mana, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa, kembali yang disebut oleh Allah itu nafsun, jiwa. Setiap jiwa akan mendapati apa-apa yang sudah mereka lakukan dari amal kebaikan yang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan.
Wa ma 'amilat min su, dan juga apa-apa yang mereka lakukan dari keburukan-keburukan akan mereka lihat juga pada saat itu. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang-orang yang tidak pernah muhasabah, lalu dalam catatannya itu banyak sekali catatan-catatan buruk yang tidak sempat untuk mereka perbaiki, mereka mengatakan law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sekiranya antara saya dan catatan-catatan itu dan keadaan-keadaan ini ada jarak yang jauh. Dikasih tempo lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi catatan-catatan mereka. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan memuhasabah diri. Makanya muhasabah selain dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang faham tentang muhasabah, ketika dia melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia baca ayat-ayat Allah, dia lihat penjelasan-penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang memerintahkan kepada muhasabah, maka orang yang berakal akan tahu bahwasanya muhasabah itu akan mendatangkan kebaikan. Muhasabah diri itu akan mendatangkan keberuntungan kepada orang yang melakukannya. Seolah-olah orang yang melakukan muhasabah itu adalah orang yang telah mengoreksi catatannya kelak. Catatan keburukannya sudah dikoreksi. Dia bisa saja melakukan keburukan, dia bisa saja melakukan dosa, dia bisa saja salah. Tapi kesalahannya sudah dikoreksi oleh dirinya dengan muhasabah yang dia lakukan. Makanya dikatakan muhasabah itu dilakukan pada saat orang itu hidup. Muhasabah diri dilakukan pada saat kita punya umur di dunia ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah telah menghisab diri kita, maka tidak ada satupun dari perkara yang telah kita lakukan akan bisa diperbaiki. Artinya mumpung kita masih diberi waktu, hendaknya diri kita ini senantiasa melakukan yang namanya muhasabah diri. Dan muhasabah yang begitu penting, kita punya contoh dari kalangan salafus saleh, seperti apa mereka memuhasabah diri mereka. Maka ketika kita membaca cerita-cerita tentang mereka, maka kita bisa tahu seperti ini loh caranya muhasabah. Seperti ini loh gaya mereka di dalam memuhasabah diri-diri mereka. Bahkan para salafus saleh adalah orang yang meletakkan muhasabah diri, artinya muhasabatun nafs, muhasabah diri ini mereka jadikan sebagai prioritas di dalam hidup. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih salah satu ulama salaf, beliau mengatakan, maktubun fi hikmati ali Dawud, tercatat dalam hikmah keluarga Nabiullah Dawud alaihi salam, haqqun 'alal 'aqil alla yaghfulu an arba'i sa'at. Wajib bagi orang yang punya akal, kata catatan di dalam kitabnya Nabiullah Dawud, di dalam hikmahnya Nabi Dawud alaihi salam, wajib bagi orang yang berakal untuk tidak melalaikan 4 waktu. Waktu apa saja itu? Sa'atun yunaji fiha rabbah, waktu saat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang khusus yang tidak boleh untuk dilupakan. Waktu yang khusus yang tidak boleh dikalahkan hanya dengan urusan-urusan dunia. Mungkin suatu hari saya pernah cerita, ada orang yang melakukan satu kerjasama dengan orang lain, lalu ketika tiba waktunya sholat, bapaknya yang biasanya dia temani untuk sholat itu lewat, dan bapaknya tidak memanggil dirinya karena bapaknya menganggap anaknya sedang sibuk urusan bisnis, urusan sesuatu yang menghasilkan uang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika si anak melihat bapaknya pergi sholat, untuk pergi ke masjid, maka si anak ini pun kemudian meninggalkan tamunya dan mengejar bapaknya. Maka si tamu yang mengadakan perjanjian yang kurang sedikit selesai ini tadi, si tamu mengatakan, kita selesaikan dulu katanya urusan kita, urusan perdagangan ini, urusan bisnis kita selesaikan dulu. Maka kata si anak ini tadi, kata si orang ini tadi, tidak, saya punya kebiasaan untuk mengantarkan bapak saya untuk melaksanakan sholat. Maka engkau kalau mau silahkan tunggu, kalau engkau tidak mau menunggu maka kita batal dalam urusan seperti ini. Nah, ini Pak, saat yunaji rabbah, beda dengan kita Pak. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Kita ini kan kadang-kadang ada istilah nanggung, ya kan? Betul Pak?
Nanggung setumat lagi kawaan. Akhirnya kita tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Azan berkumandang kita masih nanggung setumat lagi enak kawai. Atau di masjid sana komatnya pinalawas. Ya kan? Nah ini yang kita lakukan. Yang kedua kata Wahab bin Munabih yang ada dalam catatan Nabiullah Daud, sa'atin yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu di dalam diri manusia itu untuk mereka duduk dan mengmuhasabah diri mereka. Artinya ini mengajarkan Pak, dalam hidup itu waktu kita disuruh membagi sebagaimana apa yang dikatakan oleh keluarga Nabiullah Daud alaihissalam. Waktu pertama kita bagi adalah untuk kita bermunajat kepada Allah. Waktu yang kedua untuk kita memikirkan muhasabah, memikirkan apa yang jelek-jelek pada diri kita, apa yang buruk-buruk pada diri kita supaya kita bisa memperbaikinya. Karena ketika manusia itu tidak pernah memuhasabah dirinya, maka orang ini akan merasa seperti Superman, Pak. Manusia super kalau tidak pernah memuhasabah diri. Seorang ulama besar, seandainya mereka tidak pernah memuhasabah diri, maka mereka akan bisa merasa seperti Nabi. Kalau omongannya akan harus selalu dituruti. Tidak ada yang boleh untuk membantah omongannya. Siapapun yang menyelisihi omongannya akan dianggap sebagai orang sesat. Kenapa dia berlaku seperti itu? Karena dia tidak pernah memuhasabah dirinya. Dia menganggap dirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia adalah manusia biasa. Yang ketiga kata Wahab bin Munabih adalah wasa'atin yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladina yukhbirunahu bi'uyubih. Masya Allah. Waktu yang ketiga adalah waktu di mana dia berkumpul dengan teman-temannya, yang teman-temannya ini mengabarkan kepada dirinya, yang teman-temannya ini mengkritik dirinya berkaitan dengan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Ini kalau jari kita mencari musuh ya Pak. Nang dikawani, nang mengkritik, mengabarkan kepada dirinya tentang keburukan-keburukannya. Perlu kita dengan teman yang seperti itu, yang mengabarkan kepada kita, wahai fulan, wahai akhi, antum di dalam hal ini salah, antum dalam hal ini keliru, antum dalam hal ini seharusnya seperti ini. Perlu kita punya teman yang seperti ini. Jangan cuma punya teman yang cuma bisanya memuji. Temannya dipuji-puji terus, dibiarkan dalam keadaan salah. Biarkan saja, biarnya tahu rasa. Tidak seperti itu. Tapi yang kita cari adalah teman yang bisa mengabarkan kepada kita tentang keburukan-keburukan kita. Kenapa? Bukan hanya diri kita yang memuhasabah diri kita, tapi kita perlu bantuan teman kita untuk memuhasabah diri kita. Karena ketika kejelekan-kejelekan itu dikatakan kepada kita, Pak, kita bisa memperbaikinya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang insya Allah lebih baik daripada sebelumnya. Dan waktu yang keempat dikatakan oleh catatan keluarga Daud adalah sa'atin yakhlu fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahil. Dia waktu yang keempat adalah waktu untuk dirinya menikmati kenikmatan dunia yang halal untuk dirinya, yang tidak diharamkan oleh syariat. Artinya waktunya makan, waktunya tidur, waktunya berkumpul dengan anak dan istri, dan waktu-waktu yang lainnya yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, dan itu tidak melanggar aturan-aturan yang dipertetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan oleh salafus saleh. Artinya manusia itu membagi 4 waktunya. Selain daripada 4 ini gak perlu kita, Pak. Jadi kita hidup itu cuma untuk itu, untuk bermunajat kepada Allah, karena Allah mengatakan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Yang kedua adalah kita untuk memuhasabah diri kita, karena kita ini akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang diperlukan. Kita ingin jadi orang yang bersih ketika menghadapi Allah. Lalu kita punya teman, ketika mata kita sudah tidak sanggup lagi untuk melihat aib-aib kita, maka kita perlu bantuan teman kita. Karena ada pepatah kan Pak, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Kita minta bantuan kepada orang yang bisa melihat kuman yang ada di seberang lautan. Siapa? Kawan-kawan baik kita yang akan mengabarkan tentang keburukan kita. Yang keempat, baru kita menikmati kehidupan kita sebagai manusia. Cuma ini saja kehidupan itu. Ketika ini benar-benar dilakukan, dan ini hikmah yang terdapat dalam keluarga Nabiullah Daud alaihissalam. Keluarga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ada daripada keluarga tersebut keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, keluarga yang baik. Maka ketika kita ingin menjadi yang baik, ikuti apa yang dikatakan oleh keluarga Nabiullah Daud alaihissalam. Dan berkaitan dengan muhasabah,
Salafus saleh yang merupakan contoh bagi kita di dalam urusan agama ini, mereka melakukan muhasabah, bahkan begitu menekankan kepada urusan muhasabah. Lalu apa yang dilakukan atau yang dimuhasabah oleh salafus saleh? Apa yang dimuhasabah oleh orang-orang terdahulu? Mereka generasi terbaik. Apa yang mereka muhasabah pada diri mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai generasi terbaik? Maka kita ingin mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita ingin menjalankan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Karena kita ini mengaku pengikut salaf, mengaku mengikuti salafus saleh. Kadang-kadang saya tanya, apanya yang diumpati? Apanya yang kita ikuti dari salafus saleh itu? Nah, salah satu hal yang perlu untuk kita ketahui adalah bagaimana salafus saleh itu melakukan muhasabah kepada dirinya. Apa saja yang mereka muhasabah pada diri mereka, sehingga dengan semua itu ketika diperbaiki, maka mereka akan terhindar dari yang namanya kecelakaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kata para ulama, salafus salih itu hasabu anfusahum ala aqwalihim. Mereka itu memuhasabah atas perkataan yang keluar dari mulut mereka. Karena yang namanya kata-kata ini, Pak, pengaruhnya luar biasa. Pian jadi tahu orang itu jujur dan orang itu pendusta dari apanya, Pak? Dari kata-katanya, dari mulutnya. Kita tahu ini pendusta, ini kadzab, ini fulan, ini seperti ini orang jujur, ini kita tahu jadi seperti itu dari apa? Dari kata-kata yang dia ucapkan. Makanya tiap kata yang diucapkan, salafus saleh itu benar-benar menimbang perkataan tersebut. Mereka tidak mau ketika sudah mengatakan satu perkataan lalu kemudian mereka menyesal di belakang. Sehingga semua yang mereka katakan itu selalu dihitung dulu, Pak. Diperiksa dulu baru kemudian mereka katakan satu perkataan. Mereka benar-benar teliti dalam urusan mengatakan segala sesuatu. Mereka nggak mau asal ngomong. Kenapa mereka nggak mau asal ngomong? Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Seorang hamba berkata dengan satu perkataan, kata Nabi. Min ridwanillah la yulqilaha balan. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Seorang hamba berkata dengan satu kalimat, satu perkataan. Yang kata-kata tersebut ternyata mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan? Allah naikkan derajatnya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala cuma dengan kata-kata. Bukan dengan amal yang lain, cuma dengan kata-kata. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam." Tapi ada juga orang yang ngomong dengan satu perkataan. Yang perkataan ini dia ucapkan dengan ringan, tidak pakai dipikir-pikir lagi. Omongannya asal nyerocos keluar aja. La yulqilaha balan. Tapi dengan satu kalimat tersebut orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Bukan karena dia zina, bukan karena dia mencuri, tidak. Atau dia membunuh orang, tidak. Dia cuma mengucapkan satu kata-kata, satu kalimat yang dia ucapkan. Dengan satu kalimatnya dimasukkan dalam jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran buat kita bahwasanya yang namanya kata-kata itu harus dipikir. Jangan pernah berbicara ketika kita tidak faham apa yang kita bicarakan. Jangan pernah berbicara ketika kita tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti berbicara atau apapun yang kalian nggak punya ilmunya, yang kalian tidak tahu. Para salaf mengajarkan kepada kita, orang yang tahu dan dianggap berilmu adalah orang yang mengatakan wallahu a'lam atas perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Beda dengan kita, Pak. Kita ini semua sok tahu. Kita ini suka ngomong segala sesuatu yang sejatinya kita nggak paham. Karena terkadang kita ini nggak ngerti bahwasanya apa yang kita katakan itu ternyata akan membawa bencana pada diri kita. Salafus saleh benar-benar menjaga apa yang mereka katakan. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan satu kalimat kecuali di sisi kanan kirinya, pada sisi-sisinya ada raqib dan atid.
yang akan mencatat semua perkataan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Kelak dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Salafus saleh mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang berkata-kata lalu lupa dengan perkataan kita, dan perkataan itu menjadikan diri-diri kita celaka. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikatakan ada seseorang berkata, ra'aitu Aba Bakrin akhidan bi tarfi lisanih wa yaqulu hadha alladhi awradani al-mawarid. Beliau memegang lisannya dan mengatakan, ini dia yang mengantarkan manusia kepada bahaya. Lisan, Pak, yang mengantarkan manusia kepada bahaya. Bayangkan, masuk neraka jahanam cuma gara-gara satu omongan. Omongan itu keluar dari lisan. Beda lagi dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu irtaqa as-safa fa akhadha bi lisanih. Dia naik ke atas bukit Safa lalu dia pegang lisannya dan dia mengatakan, ya lisan qul khairan taghnam. Wahai lisan, katakan yang baik, engkau akan mendapatkan ghanimah, akan mendapatkan untung, kata Ibnu Mas'ud. Waskut minasyarri taslam. Dan diamlah engkau daripada berkata-kata keburukan, engkau akan selamat, kata Ibnu Mas'ud. Min qabli an tandham, dan sebelum engkau menyesal dengan apa yang engkau lakukan. Maka beliau pun mengatakan, karena aku mendengar Nabi SAW mengatakan, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanih. Yang paling banyak dosa itu dari anak-anak Adam, sumbernya adalah lisan. Berapa banyak kata-kata yang sedikit saja keluar tapi menyakiti hati orang. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kan Pak, ada yang sampai viral-viral itu, ya kan? Ada orang dikatakan, untung sampean ini jelek, kalau sampean ini cantik kira-kira jadi lonte, katanya. Yang diomong ini setelah berapa tahun dia ngomong, saya sakit hati, katanya. Dengan omongan itu saya sakit hati. Kenapa Anda kok tidak marah? Kan di panggung gak enak kalau mau marah-marah. Sedikit saja omongannya bikin orang sakit hati. Artinya perkara-perkara yang bersumber dari lisan ini sangat-sangat berbahaya dan akan bisa menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan kelak mereka di akhirat. Riwayat yang lain juga, suatu hari Rabi' bin Khaytham ini salah satu salafus saleh, ulama salaf tabi'in yang terkenal akan kesolehannya. Suatu hari anaknya datang. Lalu anaknya berkata kepada bapaknya, "Bapak, saya mau main." Anaknya perempuan. "Bapak, saya mau main." Hendak berjalan. Kalau kita kan ya biasa, hendak main ya sudah main sana. Tapi si bapak ini adalah orang alim, orang yang memuhasabah dirinya atas ucapan yang dia ucapkan, dan dia pun menjaga agar anak-anaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Apa kata Rabi' bin Khaytham kepada anaknya? "Ya bunayyati, wahai anak perempuanku yang kusayangi, idhabi faquli khaira." Pergilah engkau main, tapi ingat wahai anakku, kalau ngomong saat main-main nanti omongannya yang baik ya. Masya Allah. Nah, ini hal pertama, lisan yang dimuhasabah oleh salafus saleh, dan mengajarkan kepada kita juga bahwasanya hati-hati kita dalam berbicara, hati-hati kita dalam mengucapkan segala sesuatu, hati-hati kita dalam mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Timbanglah dulu apa yang akan kita katakan. Jangan sampai kita harus meminta maaf gara-gara ucapan yang kita tidak mengharapkan ini sebagai keburukan ternyata menjadi sesuatu yang buruk. Akhirnya kita menjadi orang yang mencari maaf atas urusan-urusan tersebut. Ini yang pertama yang dilakukan oleh salafus saleh. Yang kedua, salafus saleh itu adalah orang yang senantiasa menghisab atau memuhasabah perkara-perkara yang sholat mereka dengan penjagaan atas sholat. Sebagaimana kita tahu, yang nama sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Dan jaga, kata Allah, salat-salat kalian, terutama salat asar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh kita untuk menegakkan salat ini dengan keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, perkara yang sangat penting di dalam Islam salah satunya adalah salat. Disuruh kita untuk memuhasabah salat kita. Disuruh kita untuk memperhatikan seperti apa sih sholat kita ini.
Mungkin kita menganggap bapak-bapak ibu sekalian hari ini, oh saya sudah Ustaz, saya sholatnya 5 waktu di masjid. Apakah cukup itu saja sholat itu di muhasabah? Tidak. Seperti apa khusyuknya? Seperti apa bacaan kita? Seperti apa sujud dan rukuk kita? Karena terkadang ulama mengatakan orang itu ahli segala macam, ngomongnya pinternya luar biasa, wala yuhsinu fir ruku', tapi rukuknya jelek, rukuknya salah, rukuknya melengkung kayak hundang. Padahal rukuk itu harus lurus, seolah-olah kalau banyu diandak di atas itu lurus, banyunya tidak jatuh. Atau kalau diandaki lawan tukang diberi waterpass, lurus waterpassnya Pak. Gara-gara bujurnya rukuk tersebut. Ini rukuknya masih tidak betul. Diperhatikan, dimuhasabah, dilihat gerakan-gerakan sholat kita. Seperti apa yang kita lakukan gerakan-gerakan dalam sholat kita. Kita lihat lagi berapa banyak gerakan-gerakan yang sia-sia dalam sholat. Artinya bukan sekedar sholat itu diperhatikan cuma waktu pengerjaannya. Bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang penting, tapi tetap urusan-urusan yang ada di dalam sholat tetap diperhatikan. Sholat adalah sesuatu yang istimewa. Kata Nabi SAW, dia sebagai pembeda. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman taraka as-salata faqad kafar. Perjanjian pembeda antara kita dengan mereka, kata Nabi, adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, dia telah keluar dari agama ini. Orang yang meninggalkan sholat dengan kesengajaan mereka. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan satu lagi, terkadang di antara kita Pak, ini penyakit kita Pak, kita ini masih mikir yang namanya, oh ini kan wajib, ini sunnah, ya kalau Pak. Sholat Pak, sholat sunnah, ada sunnah juga kan kata Bapak. Kita ini masih nimbang sholat wajib, sholat sunnah. Suatu hari diceritakan oleh Idris Al-Jaulani, Abu Idris Al-Jaulani. Beliau mengatakan, jalastu ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sedang duduk berkumpul dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kumpulan tersebut ada sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang yang ada di sana bercerita tentang sholat witir. Mereka membahas tentang sholat witir. Faqala ba'duhum huwa sunnah. Yang satu mengatakan, oh itu sholatnya cuma sholat sunnah, sholat witir itu. Yang selainnya mengatakan, wah tidak, sunnah itu wajib. Berdebat mereka dalam urusan masalah sholat. Maka Ubadah pun mengatakan, la adri ma taqul ghaira anni ashhadu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya tidak mengerti apa yang kalian perdebatkan ini, kata Ubadah bin Samit. Yang saya tahu, Nabi Muhammad itu cuma pernah berkata bahwasanya atani Jibril min indillahi ta'ala. Suatu hari Jibril alaihi salam datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna rabbaka arsalani ilaik. Wahai Nabi, sesungguhnya aku ini datang kepadamu, diutus secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu 5 kali atau 5 waktu sholat. Barang siapa yang melakukannya dengan haknya, dengan toharahnya, dengan sucinya, dan apa-apa yang diwajibkan di dalam sholat tersebut, maka kata Jibril alaihissalam, fa inna lahu ahdan an adkhalahul jannah, an udkhilahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala punya janji mereka itu akan dimasukkan surga. Ubadah bin Samit ingin mengatakan kepada orang-orang tersebut, kami sahabat Nabi gak pernah mikir wajib, sunnah atau yang apa, gak pernah. Yang kami tahu, kami sholat. Nabi melakukan sholat, kami sholat. Mau sunnah, mau wajib, kami tetap sholat. Yang kami pegang dari sholat tersebut cuma satu, kata Ubadah bin Samit. Dengan sholat yang saya lakukan, kita punya janji. Allah punya janji dengan kita. Kita punya tagihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ubadah bin Samit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan salat. Lalu seperti apa salafus saleh itu ketika mereka memuhasabah salatnya? Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah beliau itu pernah ketinggalan sholat isya. Sholat isya ketinggalan, nggak jadi jamaah sholat isya. Kalau kita kayak apa Pak? Ya, sholat di rumah sudah kok repot. Ya kalau Pak,
Antum kalau terlambat sholat isya, pian kalau terlambat sholat isya kayak Pak. Sholat di rumah, sholat aja kalau sholat isya aja kan, ya sudah. Tahukah kita apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ketika mereka benar-benar tahu nilai sebuah sholat? Ibnu Umar itu pernah ketinggalan sholat isya secara berjamaah, ya kan? Maka kemudian apa? Ahya baqiyata lailatih. Rasa penyesalannya untuk menggantikan sholat jamaahnya. Dia sholat untuk mengganti sholat isya-nya sampai kemudian dia tambah dengan sholat sunnah sampai subuh. Satu malam dia melakukan sholat. Untuk apa? Untuk mengganti sholat isya-nya yang dia tertinggal di dalam jamaah. Itu namanya muhasabah. Menghitung bahwasanya saya tidak sholat isya, rugi saya. Untuk menutup kerugiannya, beliau kemudian apa yang dilakukan? Sholat mulai yang terlambatnya tadi sampai fajar, sampai sholat subuh. Lah kalau kita Pak, ya ditambahi sholat sunnah aja Ustaz, 2 rakaat, ya kan? Atau ditambah lagi witir 3 rakaat, sudah selesai kalau kita. Tapi sahabat lihat, ketika mereka menghitung apa yang mereka anggap sebagai sebuah kesalahan dengan sebab meninggalkan sholat dengan berjamaah. Kalau itu Ibnu Umar, kalau bapaknya lain lagi. Bapaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau pernah ketinggalan sholat asar. Dan kita tahu Umar bin Khattab ini ketinggalan sholat asar bukan karena beliau teguring. Kayak kita ini kan kadang-kadang Pak, kalau guring siang kadang-kadang agak terlambat asarnya. Kalau paling kadang pas adzan hanya terbangun ke masjid terlambat misalnya. Umar bin Khattab karena mengurusi rakyat, beliau Amirul Mukminin, beliau khalifah yang ngurusi urusan masyarakat. Suatu hari beliau itu terlambat untuk mengerjakan sholat asar. Maka apa kemudian? Fatasaddaqa bi ardin qimatuha mi'atu alfi dirham. Lalu kemudian beliau itu punya tanah. Tanah ini harga tanahnya 100.000 dirham. Satu dirham itu kira-kira yang terakhir itu yang saya tahu sekitar 70.000 Pak. Kalau 70.000 kali 100.000 berapa Pak? Berapa Pak? 700 juta. Ya 700 juta betul. Kali 100.000 dirham. Jadi 70.000 kali 100.000. 7 miliar apa 700 Pak? 7 miliar Pak? Gara-gara terlambat sholat asar, dia ini merasa rugi dengan apa yang akan dia dapatkan dengan sholat asarnya. Karena Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga sholat kata Allah dan jaga sholat asar. Apa kemudian yang beliau lakukan? Beliau sedekahkan tanah beliau yang harganya 7 miliar tadi Pak. Itu kalau di sini kira-kira di mana itu? Di Kayu Tangi sini tanahnya Guanal misalnya, harganya 7 miliar. Di Kayu Tangi disumbangkannya. Untuk apa? Karena beliau menghitung, memuhasabah dirinya bahwasanya ini sholat yang Allah perintahkan untuk dijaga. Wassalatil wusta, sholat asar jaga kata Allah. Lalu dia tertinggal untuk mengerjakannya dengan jamaah. Bukan nggak sholat loh Pak, sholat beliau, tapi sholatnya tidak dengan berjamaah di masjid. Lalu beliau untuk menebus, untuk menutupi kebaikan yang akan dia dapatkan di dalam sholat asar dengan menyedekahkan tanahnya seharga 100.000 dirham. Itu Umar bin Khattab. Kalau kita Pak, wallahu a'lam. Ya kalau terlambat ya sudah kita sembahyang jangan Pak. Sedekah karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Dari kalangan tabi'in ada orang yang namanya Hatim Al-Asam. Kalau saya mau cerita sedikit, Hatim Al-Asam ini artinya Hatim si budek tuli. Kenapa dia disebut tuli? Padahal Sidin gak ada tuli. Tapi Sidin disebut sebagai orang tuli. Terkenal sebagai Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada beliau. Beliau ini imam besar, ulama besar, orang yang datang kepada beliau untuk bertanya tentang urusan agama. Perempuan ini bertanya. Setelah perempuan ini bertanya, mohon maaf, perempuan tadi kentut Pak. Kalau Hatim Al-Asam dia mengatakan saya dengar kentutnya, apa yang terjadi kira-kira? Supan, malu perempuan ini tadi. Untuk menjaga malu si perempuan ini agar dia tidak malu karena dia telah kentut di depan Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam pura-pura tuli.
Pura-pura kada mendengar. Apa jari kamu tadi? Jari Sidin. Kamu tadi tanya apa? Seolah-olah budeknya. Akhirnya orang yang tanya ini tadi, alhamdulillah Sidin tuli sekalinya. Jadi kada mendengar seorang sampai digelari Hatim yang tuli padahal beliau tidak tuli. Nah ini, apa kata Hatim Al-Asam? Suatu hari Hatim Al-Asam ini beliau ini tertinggal sholat jamaah. Setelah tertinggal sholat jamaah, tidak bisa sholat jamaah, lalu beliau kemudian nangis di rumahnya. Nangis yang terseduh-seduh nangisnya. Sampai orang-orang bingung. Akhirnya teman-teman beliau mendatangi Hatim Al-Asam dan menanyakan, kenapa anda wahai Hatim sampai nangis yang seperti ini? Lalu beliau mengatakan, saya ini ketinggalan sholat. Orang-orang Madinah ini katanya, orang-orang yang ada di kota ini kalau anak saya mati, semua pada berziarah dengan berbuyun-duyun ke rumah saya, berziarah, takziah. Tapi kalau saya kehilangan waktu sholat, tertinggal waktu sholat, yang ziarah cuma sedikit, yang takziah kepada saya sedikit. Padahal kata Hatim Al-Asam, wallahi la mauti abna'i jami'a, seandainya semua anakku mati, kata Hatim Al-Asam, ahwanu indi min fawati salatil jamaah, lebih mudah aku untuk menerimanya. Semua anakku mati. Hatim Al-Asam ini anaknya banyak. Semua anakku mati, lebih mudah bagi diriku untuk menerimanya daripada aku harus ketinggalan waktu sholat jamaah. Apa ini Pak? Ketinggalan sholat jamaah, jangan mati asal jangan ketinggalan sholat jamaah. Nah ini orang-orang soleh. Apa hikmah bagi kita yang mengajarkan kepada kita untuk lebih fokus lagi kepada urusan sholat ini Pak. Bukan hanya waktunya saja, tetapi seperti yang tadi saya katakan, gerakannya, bacaannya, semua dalam urusan sholat kita muhasabah. Sudah benarkah, sudah idealkah sholat yang kita lakukan selama ini? Ini yang dilakukan oleh salafus saleh. Yang berikutnya, salafus saleh itu adalah orang-orang yang senantiasa menghisab, memuhasabah waktu mereka. Artinya waktu yang mereka punya itu selalu dihitung. Bahkan dikatakan berkaitan dengan salafus saleh. Salafus saleh ini orang yang paling pelit dengan waktu. Mereka nggak pelit dengan emas dan dirham, tidak. Emas dan perak mereka tidak pelit. Tapi kalau sudah urusan waktu, pelitnya luar biasa. Susah untuk mengambil waktu mereka ini, Pak. Kalau waktu itu benar-benar tidak manfaat, mereka tidak pernah akan memberikan waktu tersebut kepada orang. Nah ini salafus saleh. Kenapa? Karena waktu ini nanti berkaitan dengan ada 4 perkara kata Nabi SAW, ya kan? Ada la tazulu qadama ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsah, atau dalam riwayat lain al-arba', tidak akan bergerak kaki seseorang kecuali mereka sudah ditanya tentang apa? Ditanya tentang umurnya, ditanya tentang masa mudanya, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, untuk apa dia menjalankannya, dan ditanya tentang amal-amalnya. Semua perkara ini yang ditanyakan itu memerlukan apa, Pak? Waktu. Umur itu waktu, amal perlu waktu, harta dan segala macam mencari harta perlu waktu. Semua berkaitan dengan waktu. Kalau waktu mereka akan menjadikan mereka tertahan kaki mereka ketika di depan Allah Subhanahu wa taala, jangan harap akan diberi waktu oleh orang-orang salafus saleh ini, Pak. Begitu pelitnya mereka kepada urusan waktu. Makanya mereka benar-benar menjadi orang yang menghargai waktu-waktu mereka. Ini yang disebutkan berkaitan dengan salafus saleh, berkaitan dengan waktu-waktu mereka. Nah, mereka pun selalu menjadikan waktu ini sebagai perkara yang mereka hitung-hitung seterusnya, waktu-waktu mereka yang mereka punya ini. Mereka tidak mau seperti orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat yang orang-orang menjadi tertipu dengannya, waktu sehat dan waktu saat mereka sehat, dan waktu luang yang mereka miliki. Mereka nggak mau untuk mendapatkan atau menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, kita sekarang mikir waktu kita itu kayak apa? Bahkan dikatakan oleh Atha bin Rabah rahimahullahu taala, muridnya Ibnu Abbas, apakah kalian nggak malu kalau nanti dibuka di dalam buku catatan kalian ada waktu yang kosong yang kalian tidak melakukan kebaikan? Nggak malu kalian, kata beliau. Artinya rapotnya dibuka, di rapot tersebut ada waktu, yang waktu itu nggak ada catatannya.
Waktu itu nggak punya isi kebaikan. Apakah kalian tidak malu? Kata Atha bin Rabah. Kalau kita melihat diri kita umur berapa sekarang, Pak? Umur ada yang 40, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, atau mungkin lebih daripada 60. Ada di antara kita yang umurnya seperti itu. Apa yang sudah kita lakukan selama umur ini tadi? Kalau kita lihat An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi umurnya pendek, cuma 45 tahun, 47 tahun. Tapi beliau menghasilkan begitu banyak karya yang sampai hari ini karya itu bisa dibaca. Artinya waktu beliau benar-benar digunakan untuk sesuatu yang baik. Nah kalau kita, Pak, ya kan, kita waktunya untuk apa? Waktu kita banyak sekali, waktu-waktu kita yang terbuang. Tapi tetap itu tidaklah mengecilkan diri kita kalau kita mau memuhasabah. Kata Hasan Al-Basri, berbuat baiklah di waktumu yang tersisa, karena sesungguhnya waktumu yang tertinggal akan dihitung menjadi baik. Tapi kalau waktumu yang tersisa ini engkau isi dengan keburukan, maka semua keburukanmu dari awal akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini satu hikmah dari apa yang dilakukan oleh salafus saleh berkaitan dengan waktu. Yang lainnya lagi yang berkaitan dengan salafus saleh, muhasabah mereka. Habis kapan? 2 menit lagi. Kebut Pak lah. Berkaitan dengan istighalu bi ghairi ma ya'ni. Mereka ini memuhasabah waktu mereka berkaitan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kita ini dalam hidup ada, Pak, perkara-perkara yang sia-sia. Ya kan? Cekikak-cekikik aja di WA ini mah berjam-jam. Ya kan, melihat ini dan melihat itu berjam-jam, waktu kita tidak terasa. Habis waktu kita. Gak ada sesuatu yang bisa kita ambil dari perkara-perkara tersebut. Padahal Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau ukur kebaikan Islam seseorang, ukur dari apa? Ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang gak ada gunanya. Itu kebaiknya orang Islam. Baiknya agama seseorang itu diukur dari ketika dia yang dia kerjakan adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat di dalam dirinya. Salafus saleh begitu melakukan, memperhatikan segala sesuatu itu yang manfaat. Sampai ada cerita ini, Pak, lucu ceritanya ini, Pak. Setengah-setengah lucu. Ada seseorang datang kepada Dawud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala, seorang imam salaf. Orang ini bertamu ke rumah Dawud At-Ta'i. Setelah masuk ke dalam rumahnya, maka orang ini mengatakan, ya imam, inna fi saqfi baitika jud'an maksura. Wahai imam, itu di atap rumah anda itu kayunya kok patah, kayunya sudah jabuk, gentengnya bocor. Orang ini bertamu ke rumah Imam Dawud At-Ta'i dan bilang, itu genteng rumah pian itu bocor, kayunya patah. Apa kata Dawud At-Ta'i? Ya ibn akhi, inna li fil baiti 20 sanah ma ta'ammaltu saqafah. Wahai fulan, saya di rumah ini 20 tahun, aku kada pernah melihat gentengku bocor atau kada. Kata beliau seperti itu. Lalu beliau mengatakan, malaka walahu rahimakallah. Apa urusanmu dengan genteng saya? Kata Dawud At-Ta'i. Artinya, lalu beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang itu dia tinggalkan segala sesuatu yang enggak manfaat. Bayangkan, Pak. Untuk melihat genteng bocor saja dia anggap itu tidak manfaat. Sia-sia waktunya kalau ngurusi genteng bocor. Sehingga kalau ada orang yang mengingatkan, saya 30 tahun tidak pernah tahu gentengku bocor. Antum yang hanyar masuk sudah kelihatan. Saya 20 tahun di rumah sini nggak tahu. Kenapa? Karena benar-benar apa yang sia-sia menurut beliau itu memang beliau tinggalkan. Yang terakhir ada satu cerita lagi berkaitan dengan seseorang yang bernama Abu Ja'far. Abu Ja'far ini masuk ke dalam rumahnya Ahmad bin Yahya. Lalu dia melihat Muhammad bin Yahya ini sholat. Kemudian ketika beliau sholat ini, kemudian dia mengatakan bahwasanya saya ini akan ada keperluan dengan dirimu. Ada keperluan dengan dirimu atas satu urusan, kata si orang ini tadi. Lalu ketika melihat tamunya datang, ini tadi mencepat.